ilmu, tinggi pengabdian untuk kerja dalam dunia dan dalam gereja. Sing-singkan lengan bajumu, jangan sayup waktu. Berdasar Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria, bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, padinya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah peruaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria, bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan jikalau pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, kita kembali boleh berkumpul bersama, bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Ia yang berkuasa memberi kita umur panjang dan kesehatan, sehingga untuk pertama kalinya di tahun 2021 kita menyelenggarakan ibadah PKPR. Dan pada sore hari ini firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama. Dan saya mengajak kita semua meminta pertolongan Tuhan di dalam doa, sehingga pemberitaan firman ini boleh memperbaharui segenap eksistensi diri dan hidup kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang berkenan memelihara, menuntun perjalanan hidup kami, hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Semoga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai pikiran, hati, bahkan seluruh keberadaan hidup kami, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh dapat memperbaharui diri dan hidup kami menjadi pribadi yang semakin taat atas perintah dan kehendak-Mu, sebagai pribadi yang semakin dewasa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bapa, kami mohon Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan salah kami, dan hadirlah, berfirmanlah kepada kami semua.
karena kami telah siap sedia untuk mengambil bagian di dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Pada sore hari ini firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Judul pembacaan kita adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap dari kita yang dapat merenungkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan ini untuk kita tindak lanjuti di dalam sepanjang hari hidup kita. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur karena hari ini kita memulai ibadah kita, Persekutuan Kaum Perempuan Gereja Pauklah Heroi. Dan melandasi ibadah kita pada hari ini dan ibadah-ibadah selanjutnya, maka firman Tuhan telah kita baca dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1 hingga 5. Dan tema perenungan kita adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sering mendengar tatkala ibadah telah selesai, maka ada yang berkata, saya sungguh merasakan kuasa Tuhan ketika ibadah yang berlangsung tadi. Tetapi tidak sedikit ada juga orang atau warga gereja yang mengatakan, saya sama sekali tidak merasakan dampak apapun dari kegiatan ibadah yang baru saja kita laksanakan tadi. Kita juga sering melihat di dalam ibadah, biasanya ada orang yang mengantuk, apalagi kalau seperti kami hamba Tuhan, ketika memimpin ibadah sering memperhatikan jemaat yang sementara duduk, dapat melihat bahwa ada anggota jemaat yang semangat mengikuti ibadah, tetapi ada juga yang mengantuk. Ada pula yang sering mengeluh tentang khotbah yang begitu panjang, yang membosankan, sehingga membuat jemaat ada yang tertidur. Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang disampaikan ketika ibadah itu telah selesai. Sehingga pertanyaan bagi kita sekalian adalah, apakah memang kuasa Tuhan tidak berlangsung bagi setiap orang yang mengikuti ibadah? Apakah memang Allah dalam hal ini memilih-pilih kepada siapa Ia akan menguasai pikiran dan hati umatnya atau anak-anaknya yang mengikuti ibadah? Saudara-saudara, kalau kita mencamkan firman Tuhan sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 18 ayat yang ke-20, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas mengutarakan bahwa meskipun yang hadir pada saat itu dalam jumlah sedikit, tetapi ketika ia beribadah atau mereka berkumpul dalam nama Tuhan, mereka mengaminkan kuasa Tuhan, maka pastilah Tuhan berkuasa, Tuhan ada di tengah-tengah mereka.
Lalu bagaimana dengan sebagian umat yang tidak merasakan dampak apapun dari ibadah itu? Bisa jadi ketika ibadah berlangsung, maka sebetulnya ibadah yang dilakukan itu hanyalah ibadah secara lahiriah saja. Tubuhnya, fisiknya ada di dalam ibadah tersebut, tetapi hatinya dan pikirannya entah kemana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, alasan yang lain yang bisa menjadi kemungkinan seseorang tidak merasakan dampak dari karya Tuhan, kuasa Tuhan atas diri dan hidupnya adalah ketika seseorang hanya sebatas berupaya untuk mewujudkan program yang sudah dicanangkan oleh sebuah organisasi atau pengurus. Nah, sehingga tidak ada kerinduan, tidak ada motivasi yang membawa seseorang rindu untuk menghampiri hadirat Tuhan, tapi lebih kepada rutinitas, lebih kepada kebiasaan. Sehingga ya seperti itulah yang terjadi, bahwa seseorang tidak merasakan karya Tuhan. Seseorang dipengaruhi oleh hal-hal lahiriah, pengaruh-pengaruh dari luar yang membuat dirinya sama sekali tidak merasakan karya Tuhan dalam dirinya ketika ibadah berlangsung. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kita di dalam pembacaan kita tadi dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, bahwa pada akhir zaman terdapat sekelompok orang, golongan orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Orang-orang seperti ini secara lahiriah melakukan ibadah, berdoa, menyanyi, namun semua itu dilakukan tanpa disertai dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk menghampiri hadirat Tuhan, tetapi lebih kepada aktivitas, rutinitas, lebih kepada membawa kondisi lahiriahnya, tapi tidak disertai dengan hati dan pikiran yang tulus, hati nurani yang murni untuk datang menghampiri hadirat Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah semua yang dilakukan itu adalah sia-sia, semua yang dilakukan itu lebih kepada sungut-sungut dan keluhan. Firman-Nya mengingatkan kita di dalam pembacaan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pesan sangat penting diutarakan oleh firman Tuhan ini. Yang mana yang disebut dengan ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ketika kita sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Sehingga barang siapa yang menyerahkan hidupnya sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, maka dia telah melakukan ibadah yang sejati. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan kata lain, ketika seseorang menyerahkan tubuhnya, hidupnya sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan, ketika dia mempersembahkannya kepada Tuhan, maka itu berarti ia bersedia untuk diperbaharui pikirannya, diperbaharui perkataannya, diperbaharui perbuatannya atau tindakannya. Inilah sesungguhnya ibadah yang sejati. Ketika seseorang dapat mengambil bagian di dalam proses perubahan budi, membuat pribadinya menjadi baru, bertumbuh menjadi lebih baik, dan membuat ia tahu mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak. Kita harus terus melatih diri kita untuk beribadah dengan benar.
Karena itu akan sangat berguna baik untuk hidup kita di dunia maupun untuk hidup yang akan datang. Hal itu kita dapat temukan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b hingga ayat yang ke-8. Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, ketika kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita bukan hanya ibadah sebatas lahiriah saja atau seremonial saja atau sebatas merealisasikan program saja, tetapi ada kesempatan di mana kita bersedia mempersembahkan tubuh dan hidup kita agar kita diperbaharui oleh kuasa dan pimpinan Tuhan. Lakukanlah ibadah dengan maksud dan tujuan yang benar, sehingga beribadah kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan karena kita melakukannya dengan segenap hati. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur, tapi dengarkanlah terlebih dahulu amanat persembahan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah amanat persembahan. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, hidup kita yang benar. Syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Marilah kita satu di dalam doa persembahan, doa syafaat, dan kita akan tutup dengan berkat Tuhan. Mari berdoa. Kami percaya Engkau adalah Gembala kami yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, sehingga saatnya telah tiba di mana Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah PKPR untuk pertama kalinya di tahun 2021 ini. Kami tetap memohon campur tangan Tuhan sehingga ibadah-ibadah seperti ini tetap boleh berkelanjutan di tahun ini, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, sebagaimana firman Tuhan yang telah kami renungkan tadi.
Semoga ibadah yang kami lakukan ini sungguh-sungguh memperbaharui diri dan hidup kami, karena kami diingatkan agar dapat dengan sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Semoga dengan dasar firman Tuhan ini, setiap kami boleh mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah, khususnya ibadah PKPR, Gereja Poklaheroe. Kami berdoa kepadamu untuk pengurus yang bersedia untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memikirkan pelayanan yang secara maksimal boleh diselenggarakan di sepanjang tahun 2021 ini. Kami percaya anak-anak-Mu yang dengan penuh ketulusan memberi diri untuk pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu, maka jerih upaya mereka tidaklah sia-sia. Berkatilah keluarga masing-masing jemaat-Mu, sehingga selaku istri, selaku ibu rumah tangga, selaku bagian dari anggota keluarga, sebagai oma, Engkau tetap memberi umur panjang, kesehatan, bahkan hikmat, sehingga tetap dapat mengisi hari hidup yang Tuhan percayakan dengan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Engkau senantiasa memberkati anak-anak Tuhan, baik pengurus maupun anggota PKPR Gereja Poklaheroe, sehingga kami tetap rindu untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan dengan memuji Engkau, dengan membaca firman-Mu dan merenungkannya, dengan berdoa kepadamu, maka pastinya Engkau yang berkuasa atas pikiran kami, hati kami, perkataan kami, bahkan seluruh eksistensi diri dan hidup kami. Ya Bapa Surgawi, kiranya Engkau memberkati keluarga kami masing-masing, sehingga kami tetap boleh bersuka cita, mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, karena kami percaya bahwa Engkau setia menjaga kami dimanapun kami berada. Engkau selalu memberi kami kehangatan kasih sayang-Mu, sehingga Engkau jauhkan kami dari segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, dan keraguan. Tapi Engkau tetap memberi pengharapan yang kokoh bagi kami untuk berjuang dan berkarya di tengah-tengah dunia ini, karena Engkau selalu setia menjaga dan melindungi kami. Kami berdoa kepadamu bagi Majelis Gereja Poklaheroe, bagi koster dan juga tata usaha, pengurus kategorial. Biarlah Engkau tetap berkenan memakai kami semua. Karuniakan kami semangat, ketekunan, dan sukacita untuk terus bekerja di ladang Tuhan. Engkau telah mengasihi kami, memberkati kami, maka sewajarnya lah kami pun untuk boleh mengasihi Tuhan dengan terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk waktu kami, tenaga dan pikiran kami untuk bekerja di ladang Tuhan. Ya Bapa Surgawi, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, biarlah Engkau tetap mengaruniakan hikmat teribus kepada para pemimpin kami, sehingga mereka boleh mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia ke arah hidup yang lebih sejahtera. Bagi pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu di tengah-tengah dunia ini, yaitu pandemi virus corona, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah menutup mata dan telinga mendengar setiap keluhan dan curahan hati, doa dan permohonan dari sekalian umat-Mu. Maka jawablah ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya di balik semua pergumulan yang begitu berat ini, ada rancangan Tuhan yang begitu indah yang telah Engkau persiapkan bagi masing-masing kami. Berkati anak-anak Tuhan yang terinfeksi virus corona, Tuhan yang berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan sehingga boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Berkati tenaga medis, tenaga sukarelawan, biarlah Engkau tetap menjadi perisai dan pertahanan yang kokoh bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat dan sehat untuk memberikan penanganan kepada pasien yang terinfeksi virus corona. Berkati segala bentuk pengabdian mereka sehingga nama-Mu lah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah kelanjutan ibadah PKPR yang pertama kali dilaksanakan pada saat ini boleh berkelanjutan berlangsung di sepanjang tahun 2021 ini, karena kami hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa yang kami sampaikan kepadamu, kiranya Tuhan yang menyempurnakannya. Namun bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah PKPR yang boleh berlangsung pada saat ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tetap sehat, tetap berpengharapan, tetap semangat. Tuhan setia menjaga kita. Shalom.